أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala pujian dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kemahakuasaannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah Thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan kita bersama-sama sudah melaksanakan amaliyah khataman, yang mana khataman adalah salah satu bagian daripada kesempurnaan amaliyah kita. Hadirin jemaah Thariqah Qadiriyah bahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya tidak akan membahas masalah zikir ya. Nanti pertemuan berikutnya. Yang saya bahas pada malam hari ini adalah mengenai bulan kedua di tahun Hijriah. Bulan kedua di tahun Hijriah setelah Muharram, berarti masuk Safar. Safar bermakna kosong. Orang-orang jahiliyah terdahulu memaknai Safar sebagai bulan yang sial, memaknai Safar sebagai bulan yang kurang baik. Makanya mereka terdahulu itu tidak berperang, tidak melakukan pernikahan, tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya yang baik ya. Tidak menumpahkan darah dan lain sebagainya. Sehingga setelah diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Safar tidak lagi menjadi hal yang naas, tidak lagi menjadi hal yang bilang orang Anda nakas. Hadirin jamaah Thariqah Qadiriyah belakang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bersama, banyak menerangkan tentang sejarah yang pernah terjadi di bulan Safar pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah peristiwa menikahnya baginda Rasul dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid terjadi di bulan Safar. Pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali terjadi di bulan Safar. Peperangan pertama kali yang terjadi dalam sejarah Islam atau perang Abwah terjadi di bulan Safar. Jadi semuanya itu menghilangkan sesuatu yang dilarang sebelum Islam. Hadirin jamaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi perlu kita ketahui bersama, walaupun seperti itu, tetapi kita tetap harus senantiasa berhati-hati, waspada, dan lain sebagainya. Sehingga Syekh Abdul Hamid Kudus, salah seorang ulama Syafi'iyah di Makkah abad 20, beliau pun termasuk mufti Syafi'iyah di Makkah. Di dalam kitabnya Kanzun Najah Was-Surur dijelaskan di situ bahwasanya bulan Safar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala di Rabu terakhir sebanyak 320.000 macam bala. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Lama'ah diterangkan juga bahwasanya ada namanya di bulan Safar itu Yaumun Nahsim Mustamir, yaitu hari naas ya, pada hari Rabu terakhir. Makanya itu orang-orang Jawa dulu, bahkan sampai sekarang, mereka itu kalau di bulan Safar, utamanya di Rabu terakhir, mereka melaksanakan salat tolak bala. Mereka melaksanakan salat menolak bencana. Kita jamaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah setiap malam melaksanakan salat tolak bala. Nah, disitulah keistimewaan daripada tarekat kita, karena guru mursyid kita Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, khususnya muassis Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ya, yang di abad 16 ya, yang meramu sehingga muncul Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Siapa namanya? Siapa namanya lagi? Yang di Samplas. Siapa yang namanya? Siapa lagi? Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau sudah membaca kitab ini, sehingga beliau memasukkan di dalam ajaran tarekatnya salat tolak bala setiap malam. Walaupun di dalam kitab dijelaskan hari naas itu terjadi di bulan Safar, tetapi beliau tidak demikian. Beliau menulis di dalam kitabnya Fathul Arifin bahwasanya setiap malam setelah salat sunat Isya dilaksanakan salat tolak bala. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung kita yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam lingkaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Hadirin jemaah Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah belakang Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang perlu ditambahkan di sini, hendaknya kita di Rabu terakhir di bulan Safar, karena sekarang ini kalau tidak salah 10 Safar, berarti sekitar 20 hari lagi kalau bisa mandi Safar. Kenapa ada mandi Safar? Karena di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwasanya hikmahnya mandi Safar itu selain untuk menolak bala, juga menolak penyakit ya. Menolak penyakit. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya ada dibaca ketika mandi Safar yang biasa kita dengar 7 salam. Apa itu bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Yasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
itu yang dibaca 7 kali. Maksudnya itu salam 1 kali baca. Tetapi kalau ada di antara kita tidak bisa dihafal, cukup ditulis saja di kertas putih, di dalam kitab tersebut dijelaskannya. Kemudian ditaruh di ember atau ditaruh di kolam mandi. Lantas dimandikan itu, diingatkan itu, ya Allah, saya mohon kepadamu di bulan sabar ini dihilangkan segala penyakitku, dihilangkan segala hal-hal yang tidak baik di dalam diri. Yaitu yang dibaca. Salamun qala min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Yasin, salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu dibaca. Jadi lihat ini di bab tanggal di kalender Hijriah. Ada kalender Surabaya itu, kalender Suryalaya pasti ada di situ. Ada kalender Islami ada di situ. Oh, 1 Safar hari ini berarti dihitung lagi Rabu terakhir Safar, nanti pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Makanya para ulama terdahulu atau pendeta-pendeta terdahulu tidak ada yang sakit-sakit keras. Jarang itu ada sakit keras. Boleh jadi mereka mengamalkan ini. Tapi kalau saya membaca setiap mau mandi, yang jelas setiap timba terakhir saya baca itu. Saya ambil timba, 1 timba, kurang itu sudah mandi terakhir kami masuk timba, saya bacakan itu. Salamun qala min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Yasin, salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi kami itu ditimba mandi terakhir. Kalau bisa setiap mandi, karena jangan sampai dilupakan Rabu terakhir bulan Safar. Karena kesibukan urusan dunia urus tabita ya dan lain sebagainya, karena seperti itu dunia ya. Nah, sehingga kalau bisa setiap mandi pagi amalkan begitu. Jadi kalau ada 2 kali sehari mandi, pagi sore baca. Ada yang 3 kali mandi, yang penting mandi. Yang masalah itu kalau tidak mandi. Okay? Jemaah hadirin dan hadirat belakang berkat Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bulan Safar, kata para ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama sufi, adalah bulan yang diturunkan bala 320.000 macam bala. Kita sangat bersyukur karena di setiap malam kita sholat tolak bala. Intinya adalah mari kita senantiasa istiqomah di dalam beramal, istiqomah di dalam beramal, istiqomah di dalam kebaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada di naungan guru-guru mursyid kita sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirra, sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahi musta'an wa alaihi tufran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.